Bab 1192. Masalah serius apa? Bicarakan yang ada di luar negeri. George Kiao berteriak marah setelah dia mendapatkan kabar Audrey Han telah melahirkan seorang putri. Dia terus meledakkan WeChat Golden Ye dan bertanya kenapa pasangan suami istri itu tidak memberitahunya. Dia juga mengatakan ingin menjadi ayah angkat anaknya dan lain sebagainya. Akhirnya, dia diblokir oleh Golden Ye karena terlalu berisik. Jadi, George Kiao langsung mencari Audrey Han. 1 pesan WeChat, 2 pesan dan 3 pesan suara untuk membombardirnya. Tentu saja Audrey Han tidak akan memperlakukan George Kiao begitu kejam seperti Golden Ye. Bagaimanapun juga, George Kiao banyak membantunya ketika dia berada di luar negeri. Dia lumayan suka dengan kepribadian George Kiao, dia terlihat sangat lucu. Jadi, setelah George Kiao mengeluh kepada Audrey Han tentang masalah Golden Ye memblokirnya, Audrey Han mengirimkan emoji tertawa menyeringai, kemudian mengetik pesan kepada George Kiao. Kamu jangan perhitungan dengannya, kamu dan dia adalah sahabat baik. Apakah kamu masih tidak mengerti dengan kepribadiannya? Tambahkan nomornya lagi nanti. George Kiao berhenti mengeluh setelah melihat dia membalasnya. Kakak ipar, kamu tidak tahu betapa dingin dan kejamnya orang itu. Aku tidak sedikit membantumu sebelumnya, dia bahkan memblokirku tanpa perasaan. Benar, itu terlalu kejam. Audrey Han ikut menjelekkannya ketika dia memikirkannya, lebih baik kamu abaikan saja dia kelak. Tidak bisa. Aku masih harus melakukan perhitungan dengannya. Kakak ipar, cepat kirimkan beberapa foto putri angkatku. Putri angkat. Audrey Han mengedipkan matanya, dirinya masih belum menyetujuinya. Dia bahkan mengaku sebagai ayah angkatnya. Ketika memikirkan hal ini, Audrey Han mengetik beberapa kata. Kamu mau mengangkatnya sebagai anak? Benar, benar, bisa tidak kakak? Setelah mengirimnya, dia juga menambahkan sebuah emoji kasihan. Audrey Han. Sebenarnya, latar belakang George Kiao sangat luar biasa. Tidak masalah jika membiarkan prinsesa bertambah seorang ayah angkat. Prinsesa akan mempunyai banyak dukungan setelah dia dewasa nanti. Bagaimanapun juga, bukan hal buruk jika seorang anak mempunyai lebih banyak dukungan. Audrey Han mempertimbangkannya dengan serius. Sedangkan George Kiao yang ada di sana langsung menjadi panik ketika melihat Audrey Han tidak membalas pesannya. Dia mengirimkan beberapa pesan berturut-turut dengan nada penuh permohonan. Kakak ipar, aku jamin kalau aku akan menjadi ayah angkat yang baik bagi putri angkatku. Aku pasti akan menyayanginya. Kakak ipar yang baik, karena aku dulunya pernah berkontribusi dalam menyatukan kalian, kamu setujui aku untuk menjadi seorang ayah lebih awal. Audrey Han tersenyum ketika dia mendengar kata-kata terakhir. George Kiao bahkan ingin menjadi seorang ayah terlebih dahulu. Dia bahkan menargetkan putriku. Jaraknya sangat jauh, bagaimana kamu memanjakannya? Jika kamu ingin menjadi seorang ayah, menikah saja dan memiliki anak sendiri. Mengapa repot-repot mengkhawatirkan putriku? Jaraknya sangat jauh. Bagaimana kamu bisa memanjakannya? Sial. Kakak ipar aku merasa sangat sedih. Kalian sama sekali tidak peduli denganku. Aku akan pulang ke China bulan depan. Pria tua mengeluhkan kemampuanku yang tidak cukup. Dia ingin menarikku kembali ke perusahaan yang ada di dalam negeri untuk mulai dari dasar dan melatih diri. Aku merasa hidupnya sangat pahit. Oh, mulai dari dasar. Audrey Han mengedipkan matanya dan mengirimkan sebuah pesan. Bukankah hari burukmu akan segera datang? Apakah kamu masih bisa memanjakan putriku? Kakak ipar, bukankah kamu terlalu materialistis? Sepertinya aku harus berusaha. Aku ingin memperlihatkan kepada pria tua dengan kepulanganku kali ini, dia bahkan meremehkanku. Ketika dia memikirkan dirinya berada di luar negeri dulu, Audrey Han pernah mendengar cerita George Kiao dari orang lain. Bukan hal yang aneh jika kakeknya bisa meremehkannya.
Ketika dia ingin melanjutkan obrolan dengannya, ponsel Audrey Han direbut dari atas oleh sebuah tangan besar yang tulang-tulangnya terlihat jelas. Dia mendongak dan bertatapan dengan mata Golden Ye yang dalam. Golden Ye melirik layar ponsel dan memblokir George Kiao tanpa ragu. Audrey Han. Jangan sekejam itu, George Kiao akan berteriak dan menangis lagi nanti. Ketika mendengarnya, Golden Ye merangkulnya dengan lengan panjangnya. Napas yang dingin tercium oleh Audrey Han, tapi membuat Audrey Han merasa hangat dan aman. Ketika memikirkan ini, dia tidak bisa menahan dirinya untuk memeluk pinggang Golden Ye dan memasukkan kepala dalam pelukannya. Kamu susah sekali untuk didekati. Dia mengeluh sebentar. Terdengar suara Golden Ye penuh tawa, kenapa susah didekati? Jika susah didekati, apakah bisa kamu peluk sirat ini? Audrey Han. Kamu tahu kalau aku sedang membicarakan orang lain. Audrey Han mendongak, satu sosok wajah putih melihatnya tanpa daya. Golden Ye menunduk dan mata keduanya saling bertatapan, kamu juga tahu itu orang lain. Karena itu orang lain, bukankah itu tidak masalah? Tidak masalah kalau mereka tidak saling bertatapan. Suasananya langsung terasa aneh begitu mata mereka bertatapan selama beberapa detik. Golden Ye memandang Audrey Han yang ada dalam pelukannya. Matanya perlahan berpindah ke bibirnya, napasnya bertambah berat. Golden Ye perlahan-lahan menunduk, kemudian mencium bibir merahnya dengan kuat. Akhir-akhir ini, Golden Ye telah masuk dalam mode pertapaan. Pasangan suami istri bukan hanya tidak melakukan hubungan, bahkan berciuman juga jarang. Yang pertama adalah karena Audrey Han tidak bersedia, karena berat badannya bertambah banyak. Dia tidak ingin Golden Ye mencium dirinya yang begitu jelek, jadi dia menolaknya. Jangankan menciumnya, dia bahkan tidak ingin dipeluk. Yang kedua adalah Golden Ye sedang mengendalikan dirinya, tidak masalah jika hanya sebatas berciuman. Jika semakin dalam, sebagai seorang pria, dirinya sulit mengendalikan dirinya. Bagaimana jika dirinya tergerak? Audrey sedang hamil, dia tidak bisa melakukan apa-apa, bukankah dia hanya bisa mandi air dingin saja? Jadi, pada akhirnya dia memilih untuk tidak memikirkan apapun dan fokus menjaga Audrey. Dia juga harus melakukan masa pemulihan setelah melahirkan anak. Golden Ye menemani seluruh proses persalinan. Setelah melihatnya yang begitu kesakitan, akhir-akhir ini dia sangat patuh dan tidak menyentuhnya. Mata mereka tiba-tiba bertemu hari ini, jadi api tiba-tiba tersulut. Suasananya dalam, suhunya perlahan-lahan naik. Wajah Audrey Han dipegang oleh Golden Ye dan dia merasa kesulitan bernapas. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, wow. Wow! Suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar di kamar yang sepi. Tubuh kedua orang yang saling berpelukan seperti api tiba-tiba diam pada saat bersamaan. Karena prinsesa tiba-tiba menangis, semua suasana hati Audrey Han langsung hilang. Dia tanpa sadar mendorong Golden Ye dan berkata buru-buru, prinsesa menangis, cepat lihat ada apa. Golden Ye. Bara merah di mata hitamnya tiba-tiba hilang, dia merasa kesal dan seperti ingin memukul orang. Namun, orang yang menghentikannya adalah putri mereka. Dia enggan melepaskannya dan menatap Audrey Han dalam-dalam untuk beberapa saat. Pada akhirnya dia berdiri tanpa daya dan berjalan ke arah prinsesa. Bersambung.